warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baiklah, berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Hussein SPD, Pak Guru Mapel PJOK SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Ya, pada pertemuan kali ini ya di kelas 12 bakal melanjutkan materi tentang senam irama. Oke, sambil anak semua memperhatikan video Bapak yang Bapak sampaikan materinya, boleh dibuka buku paketnya itu halaman 136 tentang materi senam irama atau gerak ritmik. Oke, ya, seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu tentang senam irama, pengertian yaitu senam yang menggunakan musik atau senam yang diiringi musik ya. Musik atau irama ya, irama tersebut bisa menggunakan musik, hitungan maupun ketukan. Nah, di sini Bapak menjelaskan tentang ketepatan musik atau irama ya. Pada dasarnya irama telah dikenal oleh siswa semasa SMA atau SD. Tadi SD itu sudah pelajari tentang ketukan ya. Ada ketukan 2/3, 3/4 maupun 4/4. Ya, seperti kita ketahui ya, lagu itu mempunyai irama atau ketukan ya. Ada 2/3, 3/4 maupun 4/4 atau 2/4 ya. Jadi tanda irama 2/4, angka 2 mempunyai arti bahwa di antara dua garis berirama dalam lagu tersebut terdapat dua ketukan atau hitungan. Itu misalkan tuh contohnya. Nah, biasanya senam itu menggunakan hitungan. Hitungannya itu biasanya 1 sampai 8. Dan itu hitungannya itu sambil dengan irama ya, kita membunyikannya dengan irama, menghitungnya. Contohnya ini Bapak contohkan, biasanya pada umumnya itu menggunakan irama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, dan seterusnya ya. Biasanya irama atau hitungannya ya seperti itu ya, hitungan maupun ketukannya. Nah, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai angka 8, kemudian diulang lagi dari 1 sampai 8 dan seterusnya. Nah, pada era modern sekarang ini untuk senam kebugaran ya, senam irama untuk kebugaran itu saya menggunakan sebuah lagu ya, dengan lagu. Jadi koreografinya itu disesuaikan dengan lagunya. Kalau lagu slow untuk pemanasannya biasanya masih belum belum ngebeat lagunya, masih dengan slow. Kemudian untuk gerakan intinya ya menggunakan lagu yang agak sedikit kencang, kemudian gerakannya lebih cepat. Kemudian untuk pendinginan ini lagu yang sangat slow karena gerakannya itu gerakan yang pelan sekali, santai untuk gerakan pendinginan. Oke, jadi di senam itu ada senam kebugaran ya. Senam irama itu ada tiga kategori dalam isinya, itu ada pemanasan, inti, dan juga pendinginan. Nah, itu harus dilaksanakan. Oke, gerakan pemanasan itu saja untuk memanaskan badan kita, untuk meningkatkan suhu tubuh kita, dan juga agar tidak cedera. Karena dalam senam itu dibutuhkan kelenturan. Untuk kelenturan itu jadi harus diawali dengan pemanasan agar tidak ya terkilir, kesleo, salah urat atau macam-macam. Oke, kemudian yang kedua yaitu kelentukan atau kelenturan ataupun fleksibilitas ya. Oke, jadi di sini prinsip kelentukan dalam gerakan akan diperoleh berkat latihan yang tekun dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, jadi untuk kelentukan atau kelenturan ini ya harus dilatih dan waktunya itu tidak singkat. Kalau untuk senam ritmik sportif, untuk yang dipertandingkan itu kelenturannya tingkatnya sangat tinggi. Itu harus dilatih sejak dini. Dari usia anak-anak itu sudah dilatih untuk latihan gerakan kelenturannya. Kalau untuk senam irama kebugaran itu tingkat kelenturannya itu tidak terlalu sulit, tetapi tetap juga harus dilatih. Tidak sesulit
untuk gerak senam ritmik sportifnya yang dipertandingkan dalam pertandingan olimpiade maupun kejuaraan nasional ataupun dunia. Kemudian kontinuitas gerakan ya. Jadi gerakannya itu kontinu, ada rangkaian gerakannya yang disusun dalam bentuk rangkaian yang siap ditampilkan. Nah, jadi di sini pesenam itu harus bisa melakukan beberapa rangkaian gerak ya. Dan juga gerakan itu harus dihafal. Biasanya kalau senam irama itu ataupun senam yang dipertandingkan dalam olimpiade atau kejuaraan dunia itu harus dihafal rangkaian geraknya. Oke, maka demi terciptanya keserasian dalam gerak senam irama, ketiga hal tersebut harus dikuasai secara matang ya. Tadi Bapak jelaskan, yang pertama itu ketepatan musik atau irama, kemudian yang kedua kelenturan atau fleksibilitas, kemudian yang ketiga yaitu rangkaian gerak ya. Ketiga hal tersebut harus dikuasai untuk bisa melakukan senam irama maupun gerak ritmik sportif. Oke, sebelum latihan dengan alat seperti pita, bola, gada, tali maupun simpai. Oke, jadi pesenam itu sebelum menguasai alat, melakukan rangkaian gerak senam menggunakan alat-alat tersebut, yaitu pesenam harus mengenal dulu gerakan-gerakan seperti langkah, ayunan lengan, dan sikap tubuh atau posisi tubuh di dalam melakukan latihan senam. Oke, baik, mungkin saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak semua bisa memahami dan apa yang Bapak sampaikan itu bisa bermanfaat ya. Kemudian sebelum Bapak tutup, Bapak akan menampilkan video bagaimana senam ritmik sportif itu bagaimana ya. Jadi biar anak semua bisa memahami kalau senam irama kebugaran itu ya semua pasti sudah tahu dan juga pernah melakukan ya. Kalau di sekolah itu setiap Sabtu pagi juga kita melakukan senam irama untuk kebugaran. Nah, ini Bapak tampilkan senam irama yang dipertandingkan di olimpiade ya, ada kejuaraan dunia maupun nasional. Kalau di Indonesia itu ada kejuaraannya di PON, Pekan Olahraga Nasional. Oke, baik, untuk pertemuan minggu ini Bapak akhiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan tetap semangat.